Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zinedine Zidan Fadlevi dari kelas 1131 absen 36 SMK Negeri 26 Jakarta. Jadi di sini saya mewakili kelompok yang terdiri dari Deva Saputra, Della Ramadhani, Lazian Al-Falah, Muhammad Alif Erlangga, dan Muhammad Kifari Pratama. Saya akan membahas pelajaran sistem keamanan jaringan. Pembahasan saya di sini akan membahas tentang KD 4.14, yaitu menyajikan hasil analisis fungsi dan tata cara pengamatan server-server layanan pada jaringan. Pembahasan pertama yaitu dasar-dasar server layanan, seperti pengertian, fungsi, dan juga jenis-jenis. Kedua, langkah-langkah pengamanan pada server layanan. Ketiga, langkah penanggulangan serangan pada keamanan komputer. Pembahasan pertama yaitu dasar-dasar server layanan. Pengertiannya, sebagai penyedia layanan untuk kebutuhan akan permintaan komputer klien dalam sebuah jaringan. Biasanya komputer server mempunyai tugas penting dalam jaringan komputer, seperti pengatur lalu lintas data, serta penyedia resource untuk digunakan oleh komputer-komputer klien. Contohnya, kaskus.com. Salah satu forum website terbesar yang ada di Indonesia, menangani load jutaan hit per hari atau ratusan ribu hit per detik. Kaskus.com diharuskan memiliki server yang cukup banyak. Beban request akan didistribusikan ke server-server tersebut. Fungsi server ada 6. Yang pertama, melayani dan bertanggung jawab penuh terhadap permintaan data dari komputer klien. Yang kedua, menyediakan berbagai macam resource untuk dapat digunakan semua komputer klien, baik itu berupa perangkat keras maupun perangkat lunak atau aplikasi. Ketiga, bertanggung jawab dalam mengatur lalu lintas data. Keempat, menyimpan berbagai file dan data untuk dapat diakses menggunakan protokol FTP. Yang kelima, mengatur hak akses permission ke dalam sebuah jaringan, sehingga tidak semua klien yang mampu mengakses data yang terdapat dalam komputer server. Yang keenam, menyediakan aplikasi dan database yang mampu dijalankan di semua komputer klien. Adapun jenis-jenis server. Yang pertama, web server. Web server adalah sebuah perangkat lunak yang dipasang pada server, yang berfungsi untuk menyediakan layanan permintaan data dengan protokol Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang dapat diakses dengan menggunakan browser. Yang kedua, file server. File server dapat diartikan sebagai sebuah komputer yang berfungsi untuk menampung sejumlah data yang dimiliki oleh klien yang bersangkutan. Biasanya, kapasitas yang dimiliki oleh server ini juga bergantung pada harddisk yang ada pada server tersebut. Yang ketiga, ada game server. Game server merupakan server yang digunakan untuk menghubungkan antar pemain atau klien dengan pemain lainnya. Game server ini, selain merupakan server tersendiri, bisa juga dibangun dari komputer klien yang bermain game tersebut. Selanjutnya ada database server. Merupakan sebuah program komputer yang menyediakan layanan database untuk program komputer lain. Database server juga dapat digunakan untuk beberapa kegiatan, seperti analisis data, pengarsipan data, dan juga penyimpanan data. Lanjut ada FTP server. Software untuk memberikan layanan tukar-menukar file, di mana server ini akan selalu siap memberikan layanan FTP apabila ada permintaan dari FTP klien. Ada mail server. Merupakan suatu perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respon atas permintaan yang dikirim via email. Mail server memiliki fungsi, yaitu untuk melayani klien khususnya dalam hal berkirim surat. Surat-surat yang ada pun nantinya akan disimpan di dalam server mail tersebut. Ketujuh ada DNS server.
merupakan distribute database sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer di rangkaian yang menggunakan TCP/IP. DNS server ini memiliki fungsi untuk menerjemahkan informasi nama host atau domain menjadi sebuah alamat IP. Terakhir ada proxy server. Adalah sebuah server yang dapat berfungsi sebagai komputer lainnya untuk melakukan permintaan untuk konten dari sebuah internet ataupun intranet. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu langkah-langkah pengamanan pada server layanan. Yang pertama, nonaktifkan layanan yang tidak diperlukan. Kedua, amankan akses secara remote. Ketiga, tetapkan hak akses. Keempat, pasang patch secara teratur. Kelima, gunakan server berbeda untuk eksperimen dan juga uji coba. Yang keenam, nonaktifkan pengguna yang tidak aktif. Ketujuh, hapus modul server yang tidak terpakai. 8. Gunakan scanner untuk mengecek port yang terbuka. Selanjutnya pembahasan ketiga, yaitu langkah penanggulangannya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu memperkuat keamanan server. Yang pertama, mencegah serangan lain. Melindungi secara mendalam, lindungi jaringan secara berkelanjutan dengan teknologi keamanan yang terintegrasi dan berlapis. Meninjau celah keamanan Anda secara rutin dengan vulnerabilitas scanner atau security audit. Selalu siap. Untuk mengembangkan suatu rencana, catat semua skenario yang dapat mengganggu bisnis Anda. Contohnya, gangguan keamanan, mati listrik, gangguan software atau hardware, dan lainnya. Lalu pastikan bagaimana Anda akan mengatasi semua skenario, dan siapkan service contract, backup data, dan sumber daya lain yang mungkin Anda perlukan. Komunikasikan rencana Anda kepada pihak manajemen dan karyawan. Bersihkan dan restore berdasarkan prioritas bisnis. Mereset password, ubah password untuk semua perangkat, pengguna, dan aplikasi yang terserang. Jangan lupakan root password, kunci atau ganti password dari default account. Update semua software dengan patch terbaru. Bersihkan data dan konfigurasi yang terserang dengan menggantikannya dengan backup terakhir yang masih bagus dan tingkat keamanannya yang lebih tinggi. Jangan buat kerusakan. Pikirkan baik-baik sebelum mencabut kabel. Jangan mematikan tombol power kecuali Anda ingin kehilangan data dan mengalami downtime. Jangan memutuskan semua koneksi internet bila hanya beberapa perangkat yang terserang. Bersikap tenang dan profesional yang menentukan tingkat reaksi untuk respon rasional. Hubungi pihak luar. Seperti yang dikemukakan di awal, ancaman keamanan mungkin membutuhkan bantuan pihak eksternal. Jika perusahaan Anda ingin menuntut atas kerusakan yang terjadi, Anda mungkin perlu menghubungi unit cybercrime dari pihak yang berwenang, yang akan mengarahkan respon Anda. Bergerak cepat untuk meringankan. Mengumpulkan informasi dengan cepat untuk mengidentifikasi perangkat mana yang terserang dan dari alamat IP mana. Menahan masalah dengan mengisolasikan aplikasi dan perangkat yang terkena serangan. Contoh, jika server email Anda mulai memuntahkan spam, Anda dapat menghentikan program tersebut atau memblokade semua outbound port 25 traffic di internet gateway Anda. Jika FTP server Anda menghosting situs MP3 ilegal, Anda dapat memutuskan layanan FTP atau memblokade semua koneksi inbound FTP. Mungkin segitu aja pemaparan materi KD 4.14 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.